Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Apa kabar semua? Semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT. Baik, anak-anak kelas 8. Hari ini adalah pertemuan pertama kita selama 1 semester ini untuk pembelajaran secara online. Sebelum saya memulai pembelajaran, tak lupa saya akan mengingatkan untuk kontrak belajar kita. Baik, untuk kontrak belajar kita, yang pertama adalah jangan lupa menggunakan protokol kesehatan. Selanjutnya, menggunakan seragam sekolah. Yang ketiga, jangan lupa mempersiapkan alat tulis. Yang keempat, tidak lupa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan yang terakhir, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, anak-anak, perlu diingat 5 kontrak belajar kita wajib untuk selalu dipatuhi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka tak lupa saya akan menyampaikan peta konsep atau materi-materi yang akan kalian terima dalam 1 semester ini. Dalam 1 semester ini, kalian akan menerima materi 2 bab. Yang pertama adalah mengenal internet dan jaringan lokal. Dan yang kedua adalah interaksi manusia dan komputer melalui algoritma. Untuk subbab mengenal internet dan jaringan lokal, yang pertama adalah 1. Jaringan komputer. 2. Mengenal internet. 3. Mengenal jaringan lokal. 4. Komunikasi data via handphone. 5. Jenis-jenis jaringan. 6. Mengenal enskripsi. 7. Melakukan koneksi ke jaringan. Untuk bab yang kedua, interaksi manusia dan komputer melalui algoritma, subbab yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, piranti bantu pengembangan sistem. Yang ketiga, mengenal algoritma. Dan yang keempat, mengenal variabel dan tipe data pada C++. Yang kelima, mengenal instruksi kendali pada C++. Dan yang terakhir adalah dasar pembuatan robot. Baik, anak-anak sekalian, untuk konsep kita yang pertama, yakni mengenal jaringan internet atau mengenal jaringan lokal. Jika kita berbicara tentang internet, tentu anak-anak tahu, sebab sudah setiap kali kalian selalu menggunakan gadget yang mengoperasikan atau melakukan kegiatan dengan internet. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Sudah tahu belum apa itu jaringan komputer? Oke. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga setiap komputer dapat saling berbagi informasi, program, penggunaan perangkat keras seperti printer, hard disk secara bersama-sama. Inilah kelebihan apabila kita menggunakan jaringan komputer. Jika kita menggunakan jaringan komputer, pasti tentu kita mempunyai manfaat daripada jaringan komputer tersebut. Orang memilih jaringan komputer tentu akan mendapatkan faedah atau manfaat. Yang pertama, apa manfaatnya? Iya, kita bisa berbagi sumber daya dan sumber data.
Dalam satu jaringan komputer, data dan perlengkapan dapat dipakai bersama-sama, termasuk koneksi internet. Berapa mudahnya? Yang kedua, kita memiliki keamanan yang lebih tinggi. Tentu saja demikian. Dengan jaringan komputer akan diperoleh keamanan data yang tinggi. Dalam jaringan peer-to-peer, file data yang penting dapat disimpan di beberapa komputer yang terkoneksi dengan jaringan. Artinya, jika salah satu komputer rusak, salinan data di komputer yang lain bisa digunakan sebagai backup. Jadi tidak khawatir apabila kita akan kehilangan data. Manfaat yang ketiga adalah integrasi data dan keteraturan aliran informasi. Melalui jaringan komputer, penanganan data akan lebih mudah diatur. Misalnya, data absensi siswa harus disimpan di komputer A, sedangkan data nilai ujian harus disimpan di komputer B. Dari komputer manapun data itu dimasukkan akan berada di tempat yang benar. Dampaknya, pengolahan data dapat menjadi lebih mudah bila sewaktu-waktu diperlukan, mencarinya akan lebih mudah. Yang keempat adalah menghemat waktu dan biaya. Tentu, kenapa demikian? Karena apabila kita dalam jaringan komputer, satu alat dapat dipakai bersama-sama. Jadi, tidak perlu semua komputer memiliki alat seperti printer, DVD-RW, ataupun output device lainnya. Kita bisa menggunakan satu printer, satu output device secara bersama-sama. Ada banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaat jaringan komputer. Tuh, nanti kalian bisa mencarinya sendiri. Selanjutnya, jaringan komputer ini memiliki jenis-jenis. Ya, berarti ada beberapa jenis jaringan komputer. Oke, yang pertama adalah jaringan local area network atau lebih kita kenal dengan LAN. Apakah LAN itu? Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lainnya. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Apa itu MAN? MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi seperti LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor, perusahaan yang letaknya berdekatan, atau juga sebuah kota, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Bedanya adalah jangkauannya. Untuk WAN mencakup daerah geografis yang luas. Seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Dan yang keempat adalah internet. Sebenarnya banyak jaringan di dunia ini. Jaringan tersebut seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Jenis-jenis jaringan komputer ini memiliki bentuk yang disebut dengan topologi. Ya. Jenis jaringan itu mempunyai bentuk atau topologi. Ada banyak sekali macam topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Yang kedua, topologi star. Yang ketiga, topologi mesh. Yang keempat, topologi ring. Yang kelima adalah topologi tree. Kita akan ulas satu persatu topologi dari jaringan komputer tersebut. Kita mulai dari topologi bus.
Ya, itu adalah bentuk dari topologi bus atau lebih kita kenal dengan namanya daisy chain. Bagaimana karakternya? Untuk topologi bus ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Contoh, untuk keunggulan, 1. Murah karena tidak menggunakan banyak media dan mudah karena media yang digunakan banyak di pasaran. Setiap komputer dapat saling berhubungan dan jika satu node rusak tidak akan mengganggu node-node lainnya. Tapi selain memiliki keunggulan, bus juga memiliki kelemahan. 1. Sering terjadi hang. 2. Tidak dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu sehingga harus bergantian. Apabila bus rusak, maka semua node tidak berfungsi. Itulah topologi dari topologi bus. Yang kedua adalah topologi star. Sama seperti topologi bus, topologi star juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulannya, akses server cepat. 2. Menampung banyak pengguna. 3. Jumlah pengguna komputer lebih banyak dibanding bus. Yang keempat, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat. Selain memiliki keunggulan, topologi star juga memiliki kelemahan. 1. Jika ada 2 pengguna alat berkomunikasi, maka harus melalui server dulu, sehingga ada kemungkinan terdapat kesalahan jika sambungan setiap pengguna server kurang baik. Yang kedua, jika pusat node atau terminal rusak, maka semua sistem juga akan ikut rusak. Itulah kelemahan dari topologi star. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh atau switch ini memiliki keunggulan. 1, yaitu menampung banyak pengguna aktif, sehingga kita bisa menggunakan banyak sekali user ataupun klien dalam menggunakan topologi ini. Untuk kelemahan, membutuhkan banyak saluran bus, sehingga akan lebih mahal untuk menerapkan topologi ini. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring ini sama juga memiliki keunggulan. 1, seperti topologi bus. 2, penggunaan sambungan point to point membuat kesalahan transmisi atau transmisi on error dapat diperkecil. Kelemahannya, data bila dikirim melalui banyak komputer, maka transfer data menjadi lambat. Ya. Selanjutnya adalah topologi tree atau pohon. Topologi ini seperti membentuk sebuah pohon dengan cabangnya. Yang kedua, terdiri atas sentra node komputer, spesifikasi tinggi, atau node spesifikasi rendah yang saling berhubungan secara berjenjang. Sentra node sebagai host komputer merupakan jenjang tertinggi, fungsinya mengatur node di jenjang bawahnya. Baik, itulah pertemuan pertama kita. Anak-anak, jangan lupa untuk menulis hal-hal yang penting untuk dirangkum. Untuk tugas, nanti akan saya berikan di grup kelas masing-masing. Sekian dari saya. Jaga kondisi, gunakan protokol kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.